Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Karoma dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik serta ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Permasalahan bangsa yang menumpuk dan tidak bisa diselesaikan oleh kabinet memaksa Presiden Soekarno berpikir keras yang kemudian dituangkan dalam konsepsi Presiden pada tahun 1957. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Pada tanggal 1 Desember 1955, Mohatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena beliau tidak setuju dengan pernyataan Presiden Soekarno pada tanggal 28 Oktober 1956. Presiden Soekarno meminta agar partai-partai politik dibubarkan pada tanggal 21 Februari 1957. Presiden Soekarno membongkar konsepsi demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahannya didasarkan pada kabinet gotong royong. 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya 1. Pembubaran konstituante, 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Peta kekuatan politik nasional hasil pemilu 1955 menjadi langkah awal PKI masuk ke penolakan politik Indonesia. Dekret Presiden menempatkan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuatan politik Indonesia. Dengan itu PKI menempel ke sisi Presiden untuk mengambil hati Presiden. PKI kian lama kian menjadi mereka meminta menteri-menteri yang tidak mereka sukai. Pembebasan Irian Barat. Dalam perundingan KRAP yang membahas mengenai pengambilan Irian Barat kepada Indonesia ternyata diingkari lagi oleh Belanda karena Belanda mendapat dukungan dari negara-negara barat seperti diplomasi, ekonomi, militer. Rencana sumber persetujuan New York Perpera pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 terjadi pertemuan antara kepala pemerintah di Manila, Filipina. Pertemuan tersebut menghasilkan 3 perjanjian, yaitu 1. Demokrasi Manila, Persetujuan Manila, 3. Komuniti bersama. Namun pada tanggal 21 September 1963, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah karena Indonesia dan Malaysia mengalami ketegangan politik. B. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kabinet Karya mempunyai program utama yaitu pembangunan ekonomi. Untuk itu dibentuklah Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 oleh Mohyamin dan 80 anggota dari golongan masyarakat dari daerah. Berhasil membuat rancangan dasar UU Pembangunan Nasional sementara, namun pada tahun 1963 Depernas dibubarkan dan diganti dengan Bapernas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.